Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membaca hadis tentang masih sekitar yang sakit ya. Di saat kita menengok yang sakit, jangan mengatakan sesuatu yang kurang baik ya. Jadi secara lahiriah mungkin sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, tetapi tetap kita mengatakan sesuatu yang baik, karena dalam hadis diterangkan para malaikat pun mengaminkan apa yang dikatakan oleh yang jenguk, oleh yang nengok gitu kan ya. Nah, intinya harus memberikan motivasi ya, harus memberikan support untuk sehat seperti itu. Juga kemarin disinggung tentang seseorang yang membawa makanan kesenangannya gitu kan ya, maka nanti akan merasakan baunya surga atau mendapatkan buah-buahan di surga. Ini artinya di saat kita menengok, di samping tadi memberikan semangat, juga memberikan makanan kesenangannya Kang Widi ya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, kemudian ada hadis ini memang di masyarakat ya. Tong tuang dinu teu damang pahalana ngan eta wungkul. Pernah dengar mungkin ya. Lamun urang nengok nu yang sakit, entah itu ke rumah, terutama ke rumah ya, biasa di subuhan cai, subuhan tong dituang gitu kan ya. Tong dituang cenah kayak pahalana eta wungkul tuangeun. Nah, ini sebenarnya kaitannya hadisnya lemah sih, jadi boleh-boleh saja kita minum ya. Tapi intinya justru tadi, kalau hadis sebelumnya kan kita justru memberi makanan ya. Pura-pura datang terus ngarep gitu, bawa kecerakan itu nama dan juga bagi yang sakit tentang kalau tidak ini sangat penting kita dibahas nanti. Itu sakit mengkil yang sampai terlalu repot menyediakan apa. Misalnya minum, kemudian bagaimana kita kalau minum? Karena ada hadis di sini ya. Tentang babnya babul akli wasyurbi indal iyadati. Jadi bab tentang makan dan minum ketika menengok orang yang sakit. Kita baca hadisnya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ada ahadukum maridon fala yakul indahu syai'an fa innahu hadduhu min iyadati. Kata Rasulullah, idza ada ahadukum, apabila kamu menengok salah seorang di antara kalian maridon yang sakit, fala yakul indahu syai'an. Jadi janganlah makan sedikit pun di sana, di tempat itu. Fa innahu hadduhu min iyadatihi, karena kalau kita makan itulah balasan dari menjenguknya gitu. Jadi kan nengok pahala konsepnya, nengok silaturahmi. Tah lamun aya urang nengok terus minum bungkul cenah. Nah, di sini Imam Rahimahullah dijelaskan di dalam riwayat ini sanadnya rawi bernama Musa bin Wadad. Jadi Imam Az-Zahabi berkata dia rawi yang lemah. Jadi ada seorang rawi yang lemah, jadi hadisnya tidak bisa diamalkan. Jadi boleh-boleh saja minum ya. Tapi tadi harus dikembalikan lagi di saat yang sakit, keluarga jangan terlalu repot ya. So, kalau dikeluarkan gitu kan ya. Sekali dikeluarkan kita kadang nggak enak juga gitu. Tapi intinya kalaupun bisa minum makan boleh, artinya kita niatnya tetap pahalanya tetap. Jadi tentang hadis ini, apabila kita makan minum pahalana ngan eta wungkul. Ini mah hadisnya lemah karena ada seorang rawi yang bernama Musa bin Wardan al-Quraisy ya. Quraisy ini orangnya lemah dalam Quran. Jadi intinya boleh saja makan dan minum di saat kita menengok orang yang sakit gitu kan ya. Nah, kemudian kemarin sempat disinggung Pak Odang ya, mungkin terkadang ada orang yang sudah frustasi dengan penyakitnya. Bahkan ada keluarga sudah sangat
bosen mengurus yang sakit, terbetik dalam hati ya maut atulah ya Allah. Nah itu tidak boleh. Di saat kita diuji, naudzubillah ya, kita jangan sampai justru kita senantiasa sehat gitu kan ya, kita tidak diberi sakit yang lama ya. Ada orang yang harus di tempat tidurnya menahun itu bah, tapi tetap itu harus disadari sakitnya seorang mukmin, sakitnya seorang muslim itu sebagai penghapus dosa itu. Jadi bergembira sebenarnya ya. Cuma ya itu perjalanannya, dalam perjalanan itu karena Pak Asep ya tidak sabar ya. Nah di sini babut tamanni maridil mauta. Jadi bab tentang jangan mengharapkan kematian. Baik itu untuk diri sendiri, duh ya Allah hirupnya balangsak gitu ya. Mautkan ya Allah gitu, jangan bosan hidup di dunia, berarti kan itu udah putus asa, nggak boleh. Atau kita ada seseorang yang ngurus orang tuanya yang sudah setahun 2 tahun, nepika kumaha gitu, yang bosan gitu ngalayanan gitu. Itu jadi ladang pahala kan, apalagi orang tua. Bukankah kita pernah dalam satu hadis celaka seseorang apabila orang tua dalam pengasuhannya kemudian tidak mengantarkan anaknya ke surga, itu sebenarnya ladang pahala. Apalagi ada orang tua ada dalam pengurusan di rumah kita, misalnya di rumah seorang anak gitu, itu kesempatan gitu kan, kebaikan itu ya. Jadi di sini babut tamanil maridil mauta. Jadi bab tentang mengharapkan kematian. Jangan Hadisnya begini. An Anas bin Malikin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukumul mauta min durri asabahu fa inna kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul. Ya. Jadi kalaupun sampai ada sesuatu yang keputusasaan, sesuatu yang tentang tidak tahan terhadap ujian, jangan sekali-kali berharap meminta kematian. Jadi dari Anas bin Malik, pernah Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna yanna ahadukum, jangan kalian jangan mencita-citakan salah seorang di antara kalian al mauta maut min duri asobahu, dengan duri, dengan kemadorotan, dengan sesuatu kesempitan yang menimpanya. Fa in kana labudda fa'ilan, jadi kalaupun sudah tidak ada harapan lagi, maka falyakul, katakanlah doanya teh Allahumma ya Allah ahyini, ya hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairu, seandainya kehidupan itu bagus. Wa tawaffani, wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu khairuli, seandainya kematian itu, wafat itu baik bagiku. Nah eta doa anu paling maksimal. Mun bahasa orang mah ya Allah hidupkeun, sehatkeun, seandainya kehidupan ini baik bagi dia, baik bagiku. Kalau misalnya ada seseorang dirawat di rumah sakit, hidupnya itu karena alat-alat, betul, itu gimana? Sedangkan pihak keluarga jadinya di rumah sakit mahal gitu kan. Terus di luar negeri udah disuntik mati, gimana kita? Tadi suntik mati, berarti kan ini menentang ini, jadi menentang itu ya, menentang tentang hadis ini. Ya terlepas muslimnya. Beliau itu, dia itu di rumah sakit itu karena ada alat-alat yang dikasih jantung atau apa, sampai bertahun-tahun itu gimana? Kaitan dengan biaya. Artinya kan, ya ada nggak kemungkinan misalnya orang itu misalnya dicabut alatnya kan berarti mati kan? Iya. Enggak kan? Terus dosa nggak, salah nggak itu? Ya hidupnya dengan alat-alat kasih jantung. Ada kata yang hidup bertahun-tahun. Ya ada, memang kasus di kita juga ada. Jadi si pasien itu, jadi dia masih sadar, masih hidup dengan udah aja. Artinya si keluarga itu terbentur entah biaya, terbentur ini memang ini dengan musyawarah ya.
udah aja dok, kita lepas aja Iya. alatnya. Siapa justru hidupnya itu ketergantungan dengan alat itu Iya, gitu kan ya. iya. Gitu. Karena dokternya Jadi kalau dicabut meninggal dan meninggal keluarga, ya akhirnya dioptimalkan, dipanjangkan. Ada kasus kayak gitu kan? Kejadian. ada juga gini Mbak ya. Jadi karena kadang di kita ya dalam kehidupan ada terbentur ekonomi ya. Mestinya kan dalam perawatannya dia sakitnya mungkin, tapi karena terbentur ekonomi dibiarkan aja. Tapi tetap maksimal kita Maksimal ya gitu. Masalah alat-alat medis itu Pak Odang, terkadang betul si sakit itu setelah dilepas ada mau kan gitu kan ya. Nah ini juga tentunya ada kejujuran dari pihak rumah sakit dong Pak ya. Kalau misalnya harus jelaskan gitu kan ya, ini alat ini hanya sebatas membantu gitu kan ya, alat membantu, kemudian dengan obat-obat yang dibantu gitu. Jadi jangan sampai justru hanya dia hidup dengan itu. Ya kalau pihak keluarga kan tadi teh apa? Karunya terus aya ketergantungan dengan itu gitu. Nah, saya rasa dengan pernyataan tadi kalau minta disuntik mati itu udah kesalahan saya rasanya. Kalau misalnya kalau misalnya dibuka alatnya, saya rasa itu mungkin sesuatu yang tentu dimusyawarahkan dengan kejujuran dari pihak medis. Bukan berarti beliau itu mengharapkan kematian, bukan ya? Saya rasa enggak. Gitu kan ya. Nah itu Pak ya, betul ya. Dari pihak yang merawat ataupun yang sakit itu tetap terkena dengan hadis ini, jangan mengharap kematian ya, jangan berharap tentang kematian. Rasulullah mengajarkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairuli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairuli. Jadi ya Allah, hidupkanlah seandainya kehidupan ini baik bagiku, dan wafatkanlah seandainya kematian ini baik bagiku. Itu yang sudah maksimal Kang Widi, geus naon teh geus biar tengkak gitu kan ya. Tapi kan kematian itu pasti ya, bukan hanya untuk orang yang sakit ya. Justru kalau kita takuri hadis-hadis Rasulullahnya, diberikan sakitnya kan biasanya sakit itu, orang diberikan sakit itu semakin mendekatkan diri kepada Allah ya. Banyak istighfar, itu kan fungsinya. Ayeuna lamun anu sakitnya ujug-ujug, anu meninggalnya ujug-ujug gitu kan ya. Tapi kan bagi seorang muslim kan senantiasa merutinkan kebiasaan baik, kan itu juga kebaikan gitu ya. Makanya kita senantiasa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Bekerja itu jadi jihad juga. Ya. Tadi ya Rasulullah mengajarkan, hadisnya dari Anas bin Malik, Rasulullah melarang jadi mencita-citakan tentang kematian baik untuk keluarga seseorang ataupun bagi pribadinya. Dan Rasulullah mengajarkan tadi doa, ya Allah, sehatkanlah aku jika hidup ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairuli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairuli. Ya. Dengan bahasa sendiri juga boleh ya. Kemudian di sini sering diulang-ulang sebagai supaya motivasi kita dan kita bisa mengamalkan dalam hal ini. Ada babu idza kanatir rajulu ya'malu amalan sholihan fasaqalahu anhu maradun aw safarun. Jadi bab tentang idza kana rajulu ya'malu amalan. Jadi bab tentang seseorang membiasakan amal kebaikan sholihan, kemudian dia sakit ataupun safar, maka Allah akan mencatat pahalanya sebagaimana waktu sakitnya. Ini supaya disampaikan juga ya. Jadi intinya sebelum hadis ini dibaca, jadi lamun orang ngabiasakan kebaikan ya, waktu sehatnya suatu saat sakit, nah maka tetap waktu sakitnya pun akan dicatat waktu sehatnya gitu ya. Lamun waktu orang loba duit, loba bantu ka batur, terus hiji waktu mah orang tuh boga duit, boro-boro ngabantu ka batur, orang ngiripuh, tapi Allah akan tetap mencatat dia sebagai orang yang dermawan gitu kan ya. Karena dia tidak memberi itu karena memang kondisinya tidak memungkinkan ya. Ditegaskan oleh hadisnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairu marratin wala marratain. Nah, sampai begini Pak Odang. Dari Abi Musa, Rasul berkata, ya,
Qala dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ghairu maratin wala maratain. Tidak sekali dan tidak dua kali. Ini berarti diulang-ulang. Ya, Rasul mengatakan ini supaya orang termotivasi, seorang sadar, menyadari untuk senantiasa berbuat baik. Yaqul, Rasul bersabda, idza kanal abdu apabila seorang hamba ya'malu amalan solihan, membiasakan beramal soleh, merutinkan, ya. Fasaqalahu anhu maradun, kemudian sibuk darinya dengan sakit. Aw saparun atau sapar atau pelesiran. Kutibalahu kasolihi maka nayamalu wa wasahihun mukimun. Kutibalahu maka akan dicatat baginya, akan dipertimbangkan, akan dicatat kebaikan kasolihin sebagaimana waktu sehatnya. Maka nayamalu wa wasahihun mukimun. Sebagaimana dia beramal sohihun waktu sehat, mukimun waktu mukim. Nah, jadi ini ada dua masalah ya. Hiji, lamun orang keur sehat ngabiasakeun beramal baik, beramal soleh. Suatu saat sakit tidak bisa beramal lagi, tapi tetap amal solehnya dicatat. Satu. Anu kaduana, lamun orang keur biasa mukim podang salat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Nah suatu saat mah sapar, nyaba, artinya keluar kota. Nah di sini juga ada syariat, nanti kita bahas tentang jamak qashar. Boleh dikosor sholatnya, duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, gitu ya. Bisa dijamak lagi, disatukan. Maka tetap dicatat sebagaimana mukimun, sebagaimana mukimnya. Gitu. Nah biasa hari di tempat saudara mah sholat opat. Tahiji waktu mah sapar teh nuju di luar kota. Cuma memang jadi masalah Pak. Jadi sapar teh tos sabaraha kilo nih ka Bandung sapar henteu ya gitu kan ya. Jadi 2 we lohor teh di Jama gitu. Gitu ka Cimahi misalnya. Kang Widi ka Cilengkrang. Tapi nanti kebiasaan. Jadi sebenarnya sapar mah pada tergantung hate. Cek abdi mah walaupun ada para ulama mengatakan udah sekian mil, udah sekian kilo gitu kan ya. Nah itu memang ada jadi permasalahan. Kalau saya lebih cenderung kepada kebiasaan. Nah misalnya orang yang Kang Widi udah ke Cilengkrang biasa ke Bandung, itu mah kan rutin kan banyak gitu. Orang mutara biasa misalnya maksudnya jarak Bandung Tanjung Sari Cibiru berapa kilo gitu podongnya. Atau misalnya ada sih batasan perlama batasan sampai 20 kilo. Orang kebiasa misalnya Kak Cibiru wae mabok naik mobil gitu kan jarang biasa Palestina. Nah itu kembali lagi. Naik mobil. Mabok. Jadi itu memang sesapar nanti kita bahas. Jadi memang inti nama Rasulullah itu perlu sampai begini podang. Kalau misalnya di padang pasir sudah sejauh memandang Jadi lamun geus teu katingali deui saha eta gitunya si A si B si pulang tuh. Nah, eta geus boleh sapar gitu. Gitu. Ya barusan yang suka model sapar, mau apa yang suka sapar. Barang ada yang hilang kacamata itu ada di dia temuin di depan itu. Kacamata di jalan. Iya. Itu barusan tidak yang suka ambil sampah. Simpan aja di sini atau di masjid nanti diumumin. Di situ di dia ada di mana biasa ini. Ya. Oke. Jadi tadi ya, ini jadi satu, ini Rasulullah mengatakan bukan sekali 2 kali untuk memotivasi umatnya manfaatkan kesehatan sebelum sakit, manfaatkan kaya sebelum pahilit gitu kan ya. Ini kaitan dengan hadis. Lamun orang waktu sehatnya ngabiasakeun amal soleh, suatu saat sakit. Kan orang biasa sakit saatnya. Kadang sakit, kadang muriang gitu kan widinya. Jadi di saat sakit tidak bisa berjamaah ke masjid karena kaki mungkin keseleo, jalan pun tidak bisa, tetap pahalanya pahala jamaah walaupun di rumah karena orang itu sudah membiasakan berjamaah. Orang itu sudah membiasakan beramal soleh. Beda dengan orang yang waktu sakitnya, waktu sehatnya tidak beramal soleh, suatu saat sakit. Harap cita-cita ya Allah lamun sehat mah nek misalnya nek rajin sholat
Itu berarti cita-cita tidak dicatat sebagai kebaikan. Nah inilah bersyukur di saat seseorang membiasakan beramal soleh, membantu orang, ya, membantu orang. Di saat ayah bantu, gitu kan ya. Di saat ke ayah tengah bantu deh, tetap Allah akan mencatat kebaikan, ya. Ini hadisnya. Jadi Nabi Musa katakan dia mendengar dari Rasulullah bukan sekali dua kali, idakan antal abdu ya'malu amalan solihan fasagalahu an maradun aw safarun kutibalahu kasolihin maka ya'malu wa huwa sahihun muqimun. Jadi tidaklah seorang hamba membiasakan amal soleh kemudian fasagalahu an maradun kemudian disibukkan dengan sakit atau sabar kutibalahu kasolihin maka akan dicatat amal soleh sebagaimana dia beramal wa huwa sahihun muqimun, ya. Waktu sehatnya ataupun waktu di tempat sendirinya, ya. Oke, watiman rahimakumullah itu ya berkaitan dengan kitabul maradi, kitab tentang sakit. Ada beberapa hadis yang pernah kita baca ya dari awal. Kalau kita simpulkan dari awal pertama ya tentang kalau bicara sakit, para nabi yang paling keras ujiannya, ada hadisnya ya. Para nabi, kemudian di saat kita diuji, maka disunatkan untuk mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya untuk yang kematian saja, di saat kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian disambung, Allahumma azirni fi musibati wa hlufri bi khairi minha, itu ya dianjurkan. Kemudian wajib menengok orang yang sakit, ya. Hakul muslim alal muslim situn, ya, kewajibannya. Kalaupun tidak sempat menengok karena kondisinya tidak mungkin, kita mendoakan saja. Mendoakan saja, artinya rekan-rekan atau sahabat kita mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, menyehatkan kembali. Itu karena doa itu juga kan merupakan dorongan, ya, dorongan. Juga di sini ada keutamaan menjenguk orang yang sakit, kemudian sampai dibahas boleh tidak laki-laki menengok orang yang perempuan? Boleh, karena ada hadisnya. Boleh tidak perempuan menengok yang laki-laki? Boleh, ya. Ini dicontohkan waktu Aisyah nengok Bilal, ya, gitu ya. Kemudian juga di sini dalam hadis kemarin disinggung tentang Rasulullah menengok anak kecil orang Yahudi, ya. Orang Yahudi sampai Rasulullah aslim, masuk Islam. Orang Yahudi itu nengok ke bapaknya, gitunya. Ikut apa yang dikatakan Abu Qasim, maksudnya Rasulullah masuk Islam. Nah dalam ini kita dalam sakit, dalam menengok pun ada syiar dakwah sebenarnya, ya, ada syiar dakwah, ya. Kemudian tentang menengok orang munafik itu Abdullah bin Ubay juga menengok, kemudian menyolatkan walaupun ayatnya belum turun waktu itu, ya. Jadi sebenarnya kita orang munafik, kita dalam kehidupan sehari kita tidak bisa menjustifikasi orang munafik ataupun tidak. Cuma kelayakan kita pantas tidak menyolatkan mereka. Karena orang-orang munafik itu banyak sifat-sifatnya. Kemudian di sini ada beberapa yang lewat, ya, menengok yang pingsan gitu kan, ya. Menengok yang sakit mata di sini Padang sudah dibaca, ya. Nah, di sini. Jadi dari Zaid bin Arqam ia berkata Rasulullah SAW menjenguk ketika aku menderita sakit di mataku. Jadi Rasulullah nengok sakit mata. Jadi bisa tepa atau ke mata Rasulullah nengok. Artinya itu kan sesuatu ujiannya, gitu ya. Nah kemudian kemarin tentang keutamaan kita memberi makanan kepada yang sakit, kesenangannya kita akan mendapatkan buah-buahan di surga, itu ya. Kemudian hadis tentang kelemahan hadis tentang makan minum di orang yang sakit itu hadisnya lemah. Jadi ada yang sampai masih di masyarakat lamun ngalongok nu gering entong disuguhan ge tong diinum. Disuguhan ge tong dituang. Kenapa halana teh ngan eta wungkul. Nepi ka pribumi nyuguhan teh diantepkeun bae diinum, naon gitu. Karena hadisnya ini, ternyata hadisnya lemah, ada boleh kita minum. Kita boleh makan. Artinya boleh apa yang dihidangkan gitu ya. Tapi sebaliknya justru kita harus membawa membawa sesuatu yang kesenangan yang sakitnya, ya. Itu lemah hadisnya, ya, kita bolehlah Kemudian yang barusan kita baca, ya, Rasulullah melarang kita mengharapkan kematian. Kalaupun sampai final sekali
sampai sudah tidak tahan, maka berdoalah, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairuli wa tawaffani maka natil wafatu khairuli. Ya Allah, hidupkanlah seandainya kehidupan ini baik bagiku, dan wafatkanlah seandainya kematian itu baik bagiku. Itu doanya sudah apa Bang, udah 5 gitu kan ya Pak Asep ya. Ya kita tetap harus motivasi untuk sehat ya. Kemudian tadi terakhir kita ulangi lagi, jadi biasakanlah waktu sehat beramal soleh, karena suatu saat seseorang sakit maka kebaikan akan dicatat sebagaimana waktu sehatnya. Kemudian kalau seandainya orang waktu mudanya rajin ahli ibadah, suatu saat dia sudah udur, sudah jadi kakek-kakek sudah rempok, kemudian juga ke masjid oge teu tiasa, tetap dia akan dicatat sebagai waktu mudanya kan jadi ahli ibadah. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang begitu ya. Jadi kita biasakan ya, waktu sehat mah maksakeun ke masjid, berjamaah di masjid ya. Berarti enak tuh umur muda terus umur 30-an 40 ya, ibadat teh kencang kayaknya. Kalau udah 60-an memang kendor ya. Ya artinya tetap kalau mudanya membiasakan itu tentunya pahalanya. Jadi kalau misalnya tidak membiasakan, ya Allah tidak mencatat sebagai kebaikan. Itu. Walaupun di saat muda justru dalam hadis lain mah Allah sampai mendapatkan 7 yang dapat mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antaranya pemuda yang senantiasa hidupnya untuk beribadah. Kenapa? Sampai dicatat pemuda, kenapa? Wah, tantangannya Pak. Lebih baik nongkrong di mall, di kafe daripada di masjid. Sekarang beda, saat ada di kafe juga ada syiar dakwahnya juga kan, ada ceramah-ceramah. Itu memang dengan kondisi saat ini kita harus tetap, artinya pencerahan harus ada. Jangan sampai orang lupa ya hidup ini ya, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus berbekalan kan Widi, bekal naonnya gitu kan ya. Bekal naon disiapkan di saat orang maut. Baik, itu mungkinnya nanti bab tentang kitab tib ya, kitab tentang obat karena bab sakit saya rasa udah demikian. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bicarakan ini memberikan sedikit wawasan ilmu yang lebih jauh, motivasi kepada kita. Intinya sakit itu suatu keniscayaan. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang sehat gitu ya. Di saat diuji dengan sakit, kita sabar saja, sabar terus berusaha untuk sehat. Dan insya Allah kalau kita waktu sehatnya baik, insya Allah waktu sakit pun Allah akan mencatat kebaikan. Demikianlah Pak Odang, Iwati Marhamukallah semua. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dibacakan ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi Iwati Marhamukallah, juga rekan-rekan kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti kuliah subuh ini di Masjid Al-Aqsa Altar Regensi Tanjung Sari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, juga warga Altar Regensi yang senantiasa kita kumpul bersama-sama diberikan kesehatan, keafiatan, dan keberkahan di dalam menjalani kehidupan ini. Demikianlah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi.